modulnya modul 15-16 ya untuk pertemuan ke-9. Jadi kemarin saya minggu kemarin nggak masuk itu saya udah minta diganti, tapi ternyata nggak ada penggantinya. Saya udah ngomong ke PAK ya. Jadi sekarang harusnya pertemuan ke-10 ya. Jadi topik pembahasannya harusnya modul 18-19. Oke, tapi ini perlu karena mungkin teman-teman semua sudah jarang ya istilahnya ya, jarang kena virus ya. Di sini ada yang masih kena virus? Apa virus apa? Kapan? Apa nama ransomware-nya? Jadi biasanya di extension-nya di belakangnya tuh. Terus enggak apa cuma didesain ulang? Iya, bisa ulang. Nama partisinya di belakang. Soalnya udah keluar semua Pak, jadi diganti. Oh. Jadi nggak berusaha balikin dan? Iya bisa Pak. Nggak ada data yang penting dan? Oke, kita pertama ke malware ya. Malware itu kepanjangan dari malicious software, software yang berbahaya. Nah, kita ke pembahasannya tentang tipe-tipe malware ya. Jadi kan intinya sih segala sesuatu yang berbahaya yang menyerang pada komputer kita ya. Jadi biasanya itu sebuah kode ya. Kalau zaman dulu tuh bikin virus tuh gampang pakai VB ya. Pakai VB Visual Basic. Itu gampang. Jadi kita tinggal ngatur. Kalau yang belum bisa bikin aplikasinya sih kita bisa pakai aplikasi punya orang ya, tapi hati-hati di situ. Terus kemudian di sini ada 3 tipe malware yang paling utama ya. Itu ada virus, worm, sama Trojan horse. Ini emang bisa di-play kan? Oh, nggak bisa ya. Oke ya, yang pertama itu adalah virus. Nah, virus ini biasanya dia tipe malware yang mengcopy dirinya sendiri ke dalam program yang lainnya ya. Jadi kalau kalian apa namanya istilahnya, kalau terkena virus itu pasti yang pertama kali terjadi pada komputer atau laptop kalian apa? Dulu apa? Pas kena kayak gimana? Langsung enkripsi semua. Nggak ada tanda-tanda apa gitu? Nggak ada Pak. Jadi biasanya kalau kena virus itu pertama kali yang terjadi ya kalau virusnya berat ya, itu langsung restart sendiri komputer itu. Jadi komputer dia akan merestart sendiri, terus kemudian kalau kita nyala lagi itu nanti sudah ada virusnya di situ. HP juga sama. Pernah nggak ngalami kalian? Itu kamu aja sih, yang lainnya. Ya pertanyaannya kenapa dia bisa kena stres gitu? Iya, buka-buka sesuatu juga gitu loh ya. Hah? Ngoprek apa? Oh, ngoprek aplikasi dipecah-pecah. Terus kena virus. Kalau laptopnya? Laptopnya lagi install. Pas itu lagi install apa namanya yang dari klien demo tuh Pak. Ya, terus tiba-tiba kena gitu. Nggak ada tanda-tandanya.
tadi ya apa? Jadi makanya tuh ya, jadi paling utama itu kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, itu aplikasi harus benar-benar terpercaya, sumber yang jelas. Pasti dia nyoba-nyoba aplikasi aneh-aneh. Jadi nyoba aplikasi aneh-aneh, kalau enggak itu ya mengunjungi situs yang aneh-aneh. Gitu. Nah, dia ngoprek aplikasi katanya gitu, ngapain aplikasinya dioprek katanya ya. Nah itu ya, jadi intinya sih kalau virus itu dia menginstalasi dirinya sendiri ya ke dalam komputer kita. Itu intinya sih kayak gitu. Nah, biasanya virus ini dia me, apa namanya mendisable ya. Jadi kan kalau kita pengaturan di Explorer itu biasanya ada bisa menampilkan menyembunyikan file ya, hidden file tuh, di checklist atau enggak itu. Nah itu terus kemudian bisa nampilkan execute, jadi extensionnya, terus kemudian hidden file. Nah itu semua di disable. Jadi nggak bisa dirubah pengaturan itu. Jadi biasanya kalau virus tuh pertama kali yang diserang adalah registry namanya. Registry itu kalian bisa apa? Bisa mengatur laptop kalian ya di registry itu. Tapi hati-hati ya, kalau kalian benar-benar nggak paham ya jangan. Karena nanti akan merubah semuanya ya. Jadi bisa disembunyiin sampai menu start juga bisa disembunyiin ya. Jadi itu bisa kita dengan enak mengaturnya. Nah itu. Nah biasanya virus dia akan menyembunyikan fitur-fitur itu. Jadi registrasinya diserang, terus kemudian disembunyikan file aslinya, kemudian dia membuat duplikasi dirinya. Jadi bentuknya kayak folder, kayak Word, tapi sebenarnya bukan Word, bukan folder gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti diklik. Jadi kan kita nggak nampilin hidden file-nya, nggak nampilin extension-nya. Jadi kalau extension-nya itu biasanya .exe ya. Bentuknya folder tapi belakangnya .exe. Biasanya folder itu nggak ada extension-nya gitu. Ini paham nggak yang saya jelasin? Yang ibu-ibu paham nggak? Putri paham nggak? Paham ya, Pak, hanya boleh sebentar. Oh, boleh. Itu kan bentuknya kan kalau extension .exe hanya di Windows, berarti kalau di Linux itu nggak bisa dinyerap. Kan kita kan sudah bahas, kalau di Linux itu susah diserang. Kenapa? Karena untuk merubah sistem di Linux itu harus masuk ke root. Bedanya di situ. Kenapa Linux lebih aman? Kenapa server banyak menggunakan Linux? Karena kalau untuk merubah sistem itu harus masuk ke root. Nah, gimana kamu bikin virus yang bisa masuk root? Nah, itu kan gitu. Nah, kalau di Windows itu fiturnya cuma klik 2 kali gitu. Jadi yang saya maksud di sini adalah contoh ini ya. Jadi saya tampilkan contoh apa aja sih yang disembunyikan gitu. Jadi di sini kan ada view. Nah, show. Nah, di sini kan ada punya saya sengaja saya tampilin ini biar saya tahu kalau ada virus atau enggak. Nah, fitur ini ke disable. Jadi kalau ini kan nanti contoh yang gampang, misalnya extension ini kan .pptx ya. Saya hilangi kan dia hilang tuh, nggak ada. Nah, ini kan nggak ada extensionnya semuanya. Nah, kalau kita tampilkan di sini, misalnya extensionnya, ini folder itu nggak ada extensionnya belakangnya. Yang ini ada kan gitu contoh. Kalau file itu ada biasanya. Kalau folder itu nggak ada. Nah, kalau kena virus, ini tuh ada .exe-nya. Yang aslinya itu disembunyikan. Jadi kebanyakan yang awam itu ngomongnya tuh, data saya itu hilang kena virus gitu. Padahal nggak hilang gitu, cuma disembunyikan sama yang aslinya. Datanya itu masih ada, tapi ke hidden. Hidden tuh kayak gimana? Contoh misalnya hidden tuh misalnya mana ya? Jadi biasanya di misalnya, nah ini contoh ini hidden ini default nih hidden nih. Jadi bentuknya transparan nggak kelihatan ini hidden. Misalnya di sini juga ada kayak
app data ini juga hidden sebenarnya ya. Jadi kalau ini contohnya app ya, ini kita sembunyikan ya, tidak ditampilkan hidden item. Nah, nggak ada kan? Jadi tadi app data nggak ada. Nah, udah nggak ada. App data kan paling atas nih, huruf A, harusnya alis tadi ini. Kenapa, Mas? Kenapa? Ya kenapa telat? Hah? Nunggu teman ini tadi ditunggu. Ya 15 kali ya, Mas ya. Di sini masih lepas sih. Itu ya alasannya nunggu temen ya. Makanya berteman dengan, jadi orang itu milih temen itu harusnya yang baik ya. Jadi yang membawa kita kebaikan. Kalau temennya membawa kita keburukan, nggak usah ditemenin. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin jadi orang kaya, maka circle kalian orang kaya. Jadi kalau kalian pengen jadi kaya tapi circle kalian tukang beca, ya nggak akan kaya-kaya gitu. Itu contoh ya. Jadi ada sedikit cerita nih mungkin teman saya. Heran, sebenarnya baru kali ini Mbah lihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Siapa? Kenapa ada muncul suara apa tadi? Harun ya. Oke, apa tadi saya yang cerita apa sih? Oke, contoh teman saya ya, teman saya ini dia apa namanya pengangguran sukses. Jadi pengangguran sukses tuh dia tinggalnya di kabupaten ya, kabupaten di kampung istilahnya di kampung. Tapi teman-teman dia itu di kota. Jadi karena dia ingin sukses, dia bertemannya sama orang-orang kaya gitu. Jadi dia itu kesehariannya kayak orang nganggur. Kayak orang nganggur, kalau siang habis duhur, dia mandi, terus kemudian berpenampilan cakep ke mall. Nongkrongnya di mall. Terus kemudian berkenalan sama teman-teman yang kaya-kaya gitu. Situ. Jadi dia sebenarnya kerjaannya itu apa ya? Sales, kayak model sales ya, sales tanah. Jadi dia beli tanah jadi dia paham tentang apa kebijakan pemerintah yang akan tadi. Contoh misalnya kayak di Cirebon, misalnya kan dulu pernah sempat ada isu mau ada pelabuhan di Cirebon Timur ya. Nah dia tangkap seperti itu. Nah itu kebetulan di Jogja itu ada proyek JLS ya, Jalur Lingkar Selatan. Jadi kan ada Pantura. Sekarang tuh lagi dibangun jalur lingkar selatan. Jadi lewat sepanjang pantai selatan itu ada jalur baru. Nah dia ngincer itu. Jadi di daerah Gunung Kidul itu kan daerahnya tandus, tanahnya murah-murah. Nah dia paham lewat mana jalurnya nanti gitu. Jadi dia dibeli tanahnya itu, dibeli dengan harga murah. Sampai sekarang tuh kemarin tuh jodohnya juga anaknya kepala desa yang di situ gitu ya. Yang dia dapat apa nyari proyek tanahnya tuh kan berurusan dengan kepala desanya. Akhirnya malah dapat anaknya kepala desa ya. Tuh, jadi dia sistemnya gitu. Nah, duitnya kan dia nggak punya. Modalnya dari mana? Dari teman-temannya yang nongkrong itu.
sistemnya dia puterin. Jadi diputerin, dia janjiin ganti modal 100 juta misalnya, terus kemudian dia bisa balikin berapa gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi dia kumpul sama orang-orang kaya tujuannya untuk nyari modal. Jadi komunikasi. Nah pertama itu penting tuh komunikasi gitu. Kalian mau suruh nanya aja nggak bisa. Gimana mau berkomunikasi dengan baik gitu ya. Contoh. Makanya tuh sering saya suruh kamu bertanya dan sebagainya itu dasar untuk komunikasi. Gimana cara kalian meyakinkan orang. Jadi pekerjaan yang paling enak dan sangat menguntungkan itu adalah sales. Jadi saran saya kalau kalian pengen sukses, pertama kali pekerjaan kalian tuh harus sales dulu. Jadi biar tahu. Karena segala sesuatu itu butuh skill sales. Kalian mau usaha apapun itu, pasti kan harus memasarkan produknya kan? Itu ilmu sales itu. Nah itu. Jadi yang saya lihat tuh, saya cuma melihat teman saya seperti itu. Jadi dia selain mainan tanah seperti itu, dia juga mainan forex. Jadi forex itu jual beli uang, mata uang ini. Jadi dia bisa gitu, maksudnya memang pinter anaknya gitu kan. Dia pinter baca peluang, pinter nyari modal dengan ngajak orang-orang yang itu. Jadi dia mainnya nggak sama tetangga, tapi mainnya di kota sama orang-orang kaya yang punya mobil dan sebagainya gitu. Jadi sampai sekarang dia hasilnya dari itu. Jadi tanah yang sudah dia beli itu dia jualin sekarang gitu kan, itu kan jadi diperkirakan jalannya sini, itu nanti di pinggir jalan kan. Jadi di pinggir jalan kan berarti nanti harganya kan naik tinggi gitu loh, karena modelnya seperti itu. Dia membaca peluang seperti itu. Kira-kira lewatnya mana, nanti dia ambil tanah yang di situ. Jadi dia cerita yang bagian-bagian kecil yang dia jual itu sudah nutup modal sekarang. Yang gede-gede belum dijual. Jadi dia kayak nganggur aja kerjaannya tuh. Cuma siang nongkrong ke mall gitu, ngobrol-ngobrol gitu, terus main forex kan biasanya tengah malam dia main forexnya ya. Nah, malam. Jadi tidur itu ya habis subuh tidur sampai zuhur. Kemudian nongkrong mall nyari modal, malamnya buat main forex gitu. Kayak gitu. Ini tapi ini saya juga cuma contoh ya, cuma contoh gitu loh. Cuma contoh komunikasi itu penting gitu loh ya. Kok saya cerita itu sih ya? Tadi saya ngomongin apa? Ini hidden sih ya. Oke, udah ya. Itu contoh ilustrasi ya. Jadi komunikasi itu penting. Makanya circle. Oh ini karena ini telat ya. Ya Allah. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Terlambat. Hah? Nggak ada alasan? Nggak ada. Oh nggak ada. Iya 20 kali kamu push up turunnya. Iya. Ditaruh di kulkasnya ya. Ya jadi tadi karena telat itu ya jadinya sok circle itu penting di situ ya. Jadi kalau kalian misalnya contoh pengen ibadahnya bagus, nah bergaulnya sama orang yang bagus juga ibadahnya gitu. Jadi pasti dia akan ngejak kebaikan, ada pengajian bapak diajak gitu. Jadi kalau kalian teman kaliannya suka minum, kalian pasti ikut minum nanti gitu. Gitu. Jadi circle itu sangat mempengaruhi kalian, kesuksesan hidup kalian gitu. Ya saya bukan menjelekkan teman kalian, bukan lo ya. Tapi kan kalau ingin sukses seperti itu gitu. Karena kamu alasannya tadi nunggu temen gitu. Oh nunggu jemputan. Iya, makasih. Maaf ya. Jadi selain itu ya, selain circle kita, pergaulan kita, yang selanjutnya yang kedua itu sikap. Jadi sikap itu penting. Salah satu sikap itu adalah kedisiplinan. Jadi kalau kita tahu dari rumah ke kampus itu butuh waktu berapa menit, nah kita kan bisa memperkirakan dari rumah kita berangkat jam berapa, ya kan? Kalau misalnya ada kemacetan berarti kita spare lebih lagi. Contoh kayak saya dari rumah ke sini itu 20 menit.
Nah, 20 menit berarti kalau saya setengah 8 dari rumah, berarti masih ada waktu 10 menit nyampe sini kan gitu. Kalau macet, biasanya saya macet telat 5 menit gitu ya. Jadi sampai di sini jam 8 kurang 5. Biasanya seperti itu. Itu contoh gitu loh. Jadi ada perhitungan. Kalian kan matematika tahu. Terus kemudian kalau, wah telat bangun Pak gitu. Nah, telat bangun kan berarti manajemen waktunya kalian kurang bagus kan gitu. Jadi yang bagus itu sebenarnya kalau manusia hidup itu kita itu punya siklus. Jadi tubuh ini punya siklus normal gitu loh. Siklus yang harus kita lakukan agar metabolisme tubuh kita terjaga. Nah, jadi pada saat kita tidur itu tubuh itu akan meregenerasi sel mati kita. Yang mati itu akan digantikan dengan sel yang baru. Nah, kalau kalian begadang, proses pergantian selnya itu kan nggak akan terjadi karena itu harus tidur gitu. Terus bagi anak muda juga itu karena perkembangan sel otak dan sebagainya itu harus banyak tidur sebenarnya. Iya, karena semakin tua itu semakin sedikit waktu tidurnya. Jadi kayak bayi itu kan sepanjang hari tidur kan terus. Nah, saran saya gitu loh, saran saya kalau begadang tuh manfaatnya apa? Ya kan kita bisa misalnya apa namanya alasannya untuk nyari koneksi gitu alasannya. Bukan butuh koneksi nyari koneksi kan emang nggak bisa siang tak gitu. Emang harus malam gitu loh ya. Gitu. Contoh kayak gitu. Jadi paling nggak tuh jam 9 atau jam 8 udah tidur. Jam 2, jam 3 bangun buat belajar, meningkatkan ilmu kalian. Karena kebanyakan saat ini itu kalian itu kurang literasi membaca. Ya scroll sekarang cuma membaca scroll ya, cuma membacanya itu nonton video dan sebagainya. Tapi imbasnya kalau ada sebuah kalimat atau kata kalian bisa baca tapi nggak tahu artinya. Kebanyakan anak itu sekarang kayak gitu. Sama nggak kalian tuh? Jadi sama nggak? Contohnya itu artinya apa itu? Maksudnya tuh, maksud dari tulisan itu apa? Ngerti nggak gitu? Bisa baca kan, tapi kan artinya juga nggak tahu. Jadi contoh kayak gitu. Nah, jadi kebanyakan anak SD, anak TK bahkan udah pada pinter baca. Tapi kan dia tahu nggak yang dibaca itu apa? Gitu. Artinya apa? Tahu nggak? Gitu. Nah, kebanyakan kalian tuh, apalagi yang lulusan corona, itu kayak gitu kan. Jadi yang kalian baca nggak ngerti apa maksudnya. Makanya kalau disuruh bertanya bingung mau bertanya apa. Membaca itu bukan hanya pakai tulisan ya. Jadi contoh, saya masuk ruangan gitu, saya langsung bisa baca situasi yang ada di ruangan ini. Situasinya kayak gimana gitu. Ini ada yang sedih, habis dimarahin ibunya, ini apa gitu. Kelihatan gitu. Contoh kayak gitu. Itu penting itu membaca suasana situasi itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian lagi pada sedih, tapi kalian ngajak bercanda, kan lucu gitu loh maksudnya tuh. Jadi harus paham situasi, contoh kayak gitu. Kayak misalnya, jadi saya tuh suka mengamati gitu, suka mengamati, terus kemudian saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya amati gitu. Jadi kita bisa melakukan apapun tanpa kita salah atau salah. Gitu. Contoh gini sederhana ya. Jadi saya waktu itu sama Pak Dian gue di Bekasi. Terus di situ ada rumah makan empek-empek. Nah kalau yang belum pernah kan dia nggak tahu belinya kayak gimana gitu. Dia langsung duduk nunggu dilayani gitu. Saya kan membaca situasi, seret yang lainnya, oh ternyata harus ngambil sendiri empek-empeknya. Ngambilnya lewat mana, jalur mana. Contoh seperti itu. Itu memperhatikan sekitar ya. Dalam sekejap langsung tahu. Oh harus kayak gini. Kalau kita nggak tahu kan, nanti duduk. Nanti kan manggil pelayan. Mbak ini mau pesen pempek itu. Oh silakan ambil sendirian kan. Kita kan agak malu. Berarti dia belum pernah kan gitu.
Tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah tahu, maksudnya bisa memahami dengan cepat, kita langsung nggak perlu malu gitu loh ya. Udah tahu gitu harus ngapain. Gitu contoh ya. Jadi ilmu-ilmu tadi memahami situasi, kemudian bagaimana berkomunikasi, itu akan menjadikan kalian orang hebat. Kayak contoh kembali Raffi Ahmad, tanpa dia bisa sukses, bisa punya range entertainment. Kenapa? Karena komunikasinya bagus. Sesibuk apapun, dia kalau ada WA pasti bales gitu. Contoh kayak gitu, komunikasi ya dari lihat aja kalau dia ngobrol sama orang dan sebagainya, itu walaupun sama kayak Alan Walker dan sebagainya itu ya, dia pasti komunikasinya, jadi nunjukin kayak gimana gitu. Komunikasi yang penting tuh. Dia pandai menarik hati, istilahnya kalau mau jadi rekan bisnisnya, dia pandai menarik hati rekan bisnisnya gitu, sehingga dia mau investasi, mau ngapain sama dia tuh mau gitu. Seperti itu, komunikasi yang paling utama. Itu ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Dari situ yang banyak ya. Ini contoh tadi ya. Jadi untuk virus itu biasanya mendisable dua fitur ini. Nah, fitur ini bisa kita atur. Jadi ini dia masuknya ke sini ya, ke regedit. Si virusnya itu dia masuk ke registry ini, merubah. Jadi di sini tuh ada segala sesuatu pengaturan yang ada di komputer kita. Itu ada di registry ini. Jadi komputer itu dia mau menampilkan tadi itu bisa disembunyikan. Jadi di sini ada root user local machine user. Nah, biasanya ada di local machine ini di sini. Local machine ini kalau softwarenya atau sistemnya, misalnya contoh sistem. Di sini ada sistem untuk ada banyak ya. Jadi saya juga udah lupa ya ini mau kemananya. Intinya sih pengaturannya ada di sini. Jadi kan di sini ada beberapa ya, kayak yang di sini itu bisa kita atur regresinya. Jadi kan kalau misalnya ada pengaturannya ada 0 tuh mati, aktif tuh 1, contoh kayak gitu. Jadi kita tinggal diatur itu nanti otomatis. Jadi kayak fitur-fitur seperti ini bisa dihilangkan bisa bisa ini menu-menu ini nggak bisa aktif, bisa sama tombol ini juga hilang, bisa diatur semua. Itu bisa. Itu contoh. Nah, si virus itu menyerang itu dulu ya. Nah, beberapa virus itu biasanya kalau zaman dulu kan kayak misalnya kita kalau mau nonton film harus download dulu. Kadang yang download itu cuma 1 orang, jadi ngopi ke temennya. Biasanya pakai flash disk. Nah, itu sumber dari virus biasanya, karena kan pindah-pindah laptop ya. Jadi kadang itu ada beberapa virus yang kalau masing-masing komputer kan punya antivirus yang berbeda-beda tuh biasanya. Dulu, kalau sekarang sih sama ya, pakai Defender semua ya, punyanya Microsoft. Kalau dulu kan beda-beda pihak ketiga. Jadi ada yang mengenali bahwa itu virus, ada yang nggak mengenali itu virus, dan sebagainya. Jadi langsung menyebar. Kadang malah ditambahi virusnya. Gitu. Jadi itu nyolok kemana-mana udah. Gitu. Jadi bahkan dulu tuh ada waktu saya di SMK itu ada yang gurunya itu pandai untuk bergaul. Jadi nyari teman baru tuh pinter gitu. Jadi tapi pinternya nggak bener sih. Jadi dia punya sebuah harddisk. Harddisknya tuh isinya film bokep semua. Jadi kan kalau kenalan sama cowok itu kan
pertama itu pasti ditawarin itu mau ngopi itu enggak gitu. Mau ngopi enggak gitu kan. Kalau laki-laki normal kan pasti ya, gua ngopi lah gitu kan ya. Kalau sekarang kan streaming kan tinggal streaming. Kalau dulu kan harus download dulu gitu ya. Ngopi koleksinya macam-macam banyak sekali gitu sampai satu harddisk penuh 1 tera gitu. Nah, itu sumber virus gitu loh ya ternyata. Karena sering dicolok-colokin ke yang lainnya gitu. Tapi memang dia dapat teman banyak ya dari situ. Sampai kadang kan yang ngubungin kan ada koleksi baru nggak? Itu tapi nggak bener gurunya, guru nggak bener itu ya. Nah, ya, jadi itu, jadi dari hard disk, dari flash disk itu sumbernya biasanya. Nah, kalau sekarang itu biasanya kita dari mengunjungi situs-situs yang berbahaya. Jadi situs yang berbahaya itu biasanya sama Kominfo itu sudah diblok. Tapi sama kita pakai VPN atau apa biar bisa kebuka ya. Padahal pemerintah itu udah bagus, udah ngamanin gitu supaya kita jangan mengakses situs itu gitu. Nah, yang berbahaya itu situs judi online itu berbahaya, pornografi berbahaya itu ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif itu karena banyak orang yang nyari, maka disisipin virusnya di situ gitu. Jadi virusnya itu pada saat biasanya itu kita buka sebuah website, di situ kan ada link-linknya, kita klik, nah itu sama aja mengautentikasi, kita mengaktifkan. Jadi di belakang kliknya itu ada untuk eksekusi virusnya. Klik, nanti kadang biasanya ada muncul link baru gitu ya. Nah, di link baru nanti kalau kita klik lagi muncul link baru lagi dan sebagainya. Itu mah iklan beda. Nah itu, jadi contoh seperti itu ya. Jadi ada yang iklan, ada yang link baru dan sebagainya. Nah itu klik 2 kali itu masuk ke komputer kita. Gitu. Jadi ada double gitu. Terus email juga, tapi jarang sih kalau email mah. Oke, virus. Terus lanjut ada Trojan Horse ya. Oke, Haji Jin, kamu tahu Trojan Horse enggak? Sejarahnya gimana? Kenapa dinamakan Trojan Horse? Kalau sudah nggak tahu. Ada yang tahu? Jadi kenapa kok itu dinamakan Trojan Horse? Iya. Iya. Mitologi Yunani. Jadi jadi ceritanya itu ada sebuah benteng yang susah ditembus. Perang itu. Jadi di Yunani sana susah ditembus. Terus kemudian karena susah ditembus, akhirnya pura-pura nyerah si penyerangnya ya. Si penyerangnya nyerah. Udah saya nyerah aja lah. Ini saya sebagai wujud saya menyerah, saya kasih hadiah. Hadiah sebuah patung kuda yang besar. Nah, kan yang di dalam benteng akhirnya kan bawa patung kuda itu ke dalam benteng kan ya. Bawa ke dalam benteng, ternyata di dalam kudanya itu, patung kudanya itu ada pasukan. Jadi pada saat sudah masuk ke dalam, udah seneng, tidur semua, nah prajuritnya itu keluar, akhirnya bisa menghancurkan benteng tersebut. Nah, virus ini sama kayak gitu. Jadi sebenarnya contoh kayak Haji Jin tadi, download sebuah aplikasi, dicoba. Nah, ternyata di dalam aplikasi tersebut ada virusnya. Itu kayak gitu. Jadi kayak contoh dulu kasus 2017 ya, WannaCry ya. Jadi ransomware WannaCry yang sempat mengguncangkan dunia. Karena dulu dia nggak langsung menginfeksi, nggak langsung. Jadi ada, kalau zaman dulu masih Windows 7 di situ. Windows 7 itu
kan kalau kita update ke Windows itu harus genuine. Nah, ada tool namanya Pico ya. Toolnya itu dia bisa mengcrack yang nggak asli jadi asli Windows-nya. Akhirnya banyak yang pakai gitu, yang pakai untuk mengcrack Windows-nya agar original. Jadi bisa diupdate ke Microsoft gitu. Nah, ternyata pada pas hari hanya jadi kayak sebuah bom ya. Jadi tombol bomnya itu diaktifin sama yang bikin Pico-nya itu. Ternyata di belakang Pico-nya itu ada ransomware-nya, yaitu WannaCry itu. Diaktifin, jeret gitu. Udah, yang terinstall Pico langsung kena semuanya, langsung terenkripsi semuanya. Gitu. Makanya hati-hati. Jadi yang paling utama itu kita tuh jangan sembarangan memakai aplikasi yang nggak jelas. Jangan sembarangan ngeklik link tuh ya. Jadi kalau makanya kan kalau misalnya ada contoh aplikasi yang nggak jelas, terus kalian nyari korban dulu. Suruh install ke komputer yang lainnya dulu, baru komputer kita gitu. Itu kayak gitu ya. Jadi gitu. Jadi Trojan itu dia seperti itu. Menyembunyikan. Jadi maksud jahatnya disembunyikan. Nah, kebanyakan serangan dari hacker itu seperti itu. Jadi dia akan mengaktifkan. Jadi istilahnya itu mirip ibaratnya kayak backdoor ya. Jadi di dalamnya itu ada backdoornya. Backdoor itu pintu belakang. Jadi setelah aplikasi tersebut masuk ke dalam sistemnya, nanti baru diaktifkan itu. Seperti itu. Ini banyak ya, masih banyak, masih sekarang masih banyak. Nah, klasifikasinya untuk Trojan horse itu ada macam-macam ya. Ini tipe dari Trojan horse. Ada remote access, data sending, destruction, proxy, FTP, security software disabler, DOS, keylogger. Nah, ini ada banyak ya, jadi tipenya. Jadi di belakang, jadi kalau Trojan horse kan di belakangnya ada aplikasi. Nah, aplikasinya itu ada macam-macam ini, bisa ngapain saja di situ. Remote access itu kita bisa meremote si target ya. Contoh apa ya? Jadi saya makanya sekarang sudah saya nggak pernah saya pakai lagi ya. Apa ya? Masih ada nggak ya? Aplikasinya, oh ternyata sudah saya install ya. Ada aplikasi ya. Jadi di situ buat nambang kripto. Jadi kan saya dulu suka nambang kripto di laptop saya ya. Jadi eh, nambang itu ada dua cara ya, yaitu dengan VGA, yang kedua dengan CPU. Ada GPU, ada CPU. Nah, kalau yang CPU itu speknya harus yang GPU, graphical processing unit, itu harus speknya tinggi. Jadi spek dari VGA-nya harus tinggi, ada tipe-tipe khususnya. Nah, VGA saya nggak jalan, jadi nggak bisa. Walaupun saya pakai ATI Radeon ya, tapi itu kurang. Jadi saya makainya yang GPU. Jadi ada namanya apa ya? Ada sebuah website tuh. Terus kalau dulu dari website. Jadi dari website kita bisa melakukan, tapi sekarang ada installernya. Nah, kan saya udah terbiasa ya. Jadi itu jalannya lama banget. Maksudnya tuh saya kan harus nyala terus tuh untuk meminingnya. Nah, kebetulan waktu itu memang sengaja saya minum, saya diemin. Terus saya kemudian ada di depan laptop. Tiba-tiba kursornya jalan sendiri. Itu. Jadi saya ambil kesimpulan, oh berarti ini jenis Trojan juga, ini untuk meremote. Jadi komputer saya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Namanya remote access ini kita bisa mengendalikan target kita dari jarak jauh. Oh, tadi nggak nampil ke sini ya?
Oh, tadi saya buka macam-macam tuh enggak kan? Oh, berarti yang di Zoom aja yang kelihatan ya. Sorry ya. Tadi itu saya nunjukin macam-macam ya. Berarti tadi enggak ada. Oke, itu yang remote access ya. Jadi komputer kita bisa diakses orang, bisa dikendalikan orang dari jarak jauh. Nah, ada yang mengendalikan itu bisa kelihatan sama kita, ada yang tidak kelihatan. Jadi dia dari backdoor, jadi maksudnya dari back end. Jadi di belakang dia banyak melakukan hal, misalnya ngopi itu apa gitu bisa, kita nggak kelihatan aktivitas itu. Sama ada yang bisa kelihatan, dia ngapain aja itu kelihatan. Itu, jadi ada dua tipe ya remote access. Nah, contoh itu kemarin ada pas saya di Bandung BSSN itu kan ada apa namanya, diambil alih komputernya tuh, diambil alih. Jadi dia apa namanya istilahnya cuma ngirim gambar. Jadi kalau gambarnya dibuka itu otomatis si penyerang itu dapat akses komputer kita. Jadi dia ngirimin gambar ke email. Terus kalau gambarnya kita buka, klik 2 kali, dia otomatis langsung. Jadi ada kode khususnya jika Telegram. Jadi pakai Telegram gitu. Jadi langsung muncul menunya di situ. Kita bisa mengatur di situ, bisa masuk ke direktori mana kayak perintah lindung aja dasar gitu. Pakai Telegram. Bisa. Hati-hati. Makanya kalau kalian dapat email dari seseorang nggak jelas, maksudnya nggak jelas itu dari pengirimnya ataupun isinya. Kadang juga dia punya sistem yang lainnya. Jadi satu orang kena, satu kontak yang ada di si target tadi mengirimkan ke target lainnya. Gitu. Itu juga bisa sangat berbahaya di situ ya. Nah, data sending ini yang itu ya, jadi bisa mengirimkan data-data tanpa kita ketahui juga. Terus kemudian destruktif itu menghancurkan ya, jadi menghancurkan file-file milik kita ya. Ada yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan bisa juga menghancurkan komputer kita. Jadi bisa terbakar komputer kita. Itu ya, dari jarak jauh bisa. Terus kemudian proxy. Jadi proxy ini ibaratnya kita itu dipakai untuk menyerang. Jadi kita nggak tahu kalau laptop kita dipakai buat menyerang. Jadi kayak PC zombie ya. Jadi pakai jalurnya. Proxy itu untuk jalurnya. Jadi seolah-olah kan kalau si hacker itu salah satu syarat kalau kalian ingin jadi hacker itu harus pinter menyembunyikan identitas kalian. Yang paling penting di situ. Nah, untuk menyembunyikan identitas kalian itu bisa dengan memakai VPN atau memakai proxy gitu. Jadi jalurnya itu dilewatin ke laptop orang target, ke korban-korban kita dilewatin ke sana. Jadi kalau di tracer itu nanti seolah-olah ada di sana, di sana, di sana, di sana gitu. Tidak bisa menemukan diri kita. Nah, gitu. Itu proxy. Kemudian RTP ini untuk transfer ya, transfer file-file. Security software disable. Nah, ini mematikan. Jadi ada beberapa yang mampu mendisable antivirus. Jadi si Trojan horse-nya ini setelah aktif, dia akan mematikan apa namanya antivirusnya. Maksudnya dimatikan gini, antivirusnya nggak update. Jadi dia nggak bisa download update antivirusnya. Kalau antivirus nggak bisa download update-nya, otomatis si sistem itu nggak aman. Jadi antivirus itu update itu untuk mengenerate atau mengupdate list virus-virus yang baru. Nah, kalau dia nggak bisa update, otomatis list virus baru nggak bisa ketahuan. Jadi nanti kalau ada virus baru itu masuk ke dalam komputer kita, nggak ada terdetek bahwa itu sebagai virus. Itu ya. Kemudian ada
DOS ya, denial of service. Nah ini, jadi kalau DOS itu biasanya nyerangnya bukan hanya satu PC. Jadi contoh kita sendiri. Nah kita harus punya teman untuk menyerang DOS itu. Ribuan penyerang baru bisa efektif ya. Kalau cuma satu dua nggak mungkin. Gitu. Jadi makanya dia bisa mengambil alih komputer lawan. Nah itu si biasanya itu ya itu nginstal aplikasi-aplikasi bajakan itu. Jadi kayak contoh misalnya gini ya, contoh misalnya kita download free. Misalnya apa? Photoshop misalnya. Nah, di sini ada beberapa, Nesa Media, terus kemudian ada Kap Purbalingga, apa lagi? Nah, itu kan pakai full ya, biar jadi full version ya. Nah, Kuya, Yasir, Alek, Anturis, Randy itu banyak tuh. Itu mereka kan nggak mungkin ngasih kayak gitu gratis gitu. Pasti ada sesuatu di belakangnya, yaitulah jenis trojan itu. Nah, trojannya entah mau diaktifin atau enggak kan gitu. Trojannya. Jadi aplikasi yang di belakang dari belakang aplikasi itu. Jadi hati-hati. Kalau misalnya di situ cracknya installer ya, yang paling utama sih installer. Kalau di situ cracknya itu hanya kodenya, tapi tidak kita menjalankan aplikasi tertentu. Kan ada kan crack yang menjalankan aplikasi tertentu. Nanti muncul kodenya di situ. Nah itu bahaya juga. Atau nge-cracknya itu nginstal. Nah itu yang paling berbahaya itu. Karena dia berarti sudah masuk ke dalam sistem kita. Tinggal trojannya berarti nanti di belakangnya itu mau diapain. Komputer kita mau diapain. Jadi sebisa mungkin kita nginstal aplikasi kalau bisa beli. Jangan yang full gratisan seperti ini. Karena berbahaya. Kalau nggak punya duit gimana? Urunan. Kan bisa beli di mana tuh, Shopee atau apa kan ya. Biasanya kan kalau beli di Shopee itu dia cuma kodenya ya. Nggak pakai kegen-kegen gitu ya. Kayak generator tuh nggak pakai biasanya. Itu. Kayak nampilannya kayak gini aja ya, biar kelihatan nanti bisa pindah-pindah. Keylogger ini menyimpan aktivitas keyboard kita. Jadi keyboard ngetik apa, dia akan menyimpan ke sana. Selanjutnya tipe yang ketiga itu adalah worm atau cacing. Ini contoh kode red ya. Jadi pada tahun berapa ya ini 2001 ada serangan worm namanya kode red. Nah ini selama 19 jam itu nyerangnya berarti se-Amerika itu hampir kena semua, Eropa kena semua itu langsung. Cuma dalam waktu 19 jam. Nah, kalau worm ini dia menggandakan dirinya sendiri. Ini yang paling susah pembersihan virus tipe malware yang paling susah dibersihkan itu ini, pakai worm ini ya. Kalau virus, kan tadi ada virus, ada trojan, dicari filenya sudah selesai. Tapi kalau worm ini kan dia menggandakan, jadi ada banyak. Biasanya dia akan menyerang, kalau di komputer kita ada folder, jadi tiap folder digandakan. Bayangin ya, tiap folder digandakan. Jadi size-nya juga ada size-nya kan ya. Semakin lama worm-nya, maka semakin banyak dia menggandakan dirinya sendiri. Resiko terakhirnya, akhirnya jadinya harddisknya langsung merah. Merah, sistem nggak bisa jalan. Jadi kalau ini kan contoh saya punya 45 GB masih ada space ya. Kalau ini sampai
1 mega atau 1 kilobyte, udah Windows tuh nggak bisa jalan, karena dia menyimpan cache ya. Nah, cache-nya nggak kesimpan, nggak bisa tersimpan sehingga nggak bisa jalan Windows ini. Jadi inti utama dari worm itu melumpuhkan si komputernya, jadi dia nggak bisa diapa-apain. Jadi membuka kayak misalnya buka Chrome misalnya, Chrome itu besar sekali ya. Jadi bisa kita lihat di Task Manager untuk, nah ini kan ada ukurannya nih. Ada ukurannya berapa MB memorinya yang dipakai, terus space dari harddisknya yang dipakai. Jadi biasanya kadang kan ini memorinya yang dipakai saya 43% ya, padahal gede ya 43%. Nah seperti itu. Jadi makanya dia perlu penyimpanan sementara cache-nya. Oh, Google Chrome yang paling gede ini. Contoh ya. Jadi nggak bisa browsing, nggak bisa apa kalau misalnya kalian harddisknya penuh gitu. Contoh kayak gitu. Jadi tuh kan ini padahal dia Chrome ini cuma buka berapa tab nih, yang jalan banyak sekali. Ini contoh ya. Jadi seperti itu Google Chrome. Zoom Meeting aja nggak ada separuhnya ya. Nah, si kode red ini dia menyerang sampai 300.000 server ya. Menginfeksi 658 server itu pas pertamanya ya. Kemudian selama 19 jam meningkat jadi 300.000. Bayangkan udah berapa kali lipat nih ya. Terus ini yang SQL Slammer Injection ya. Ini dalam 30 menit, ini lebih parah lagi ya. Kalau tadi kan 19 jam, ini cuma 30 menit. Hampir sama menyerangnya ya. Yang merah-merah ini adalah yang kenanya ya. Jadi dia akan menggandakan dirinya setiap 8,5 detik. 8,5 detik dia akan menggandakan dirinya sendiri. Nah itu. Nah ini untuk komponen dari worm. Yang pertama itu mengaktifkan kerentanan ya. Jadi kerentanan diaktifkan. Enabling vulnerability propagation mechanism. Pilot. Jadi kalau mau bikin gampang ya worm. Ini contoh untuk wormnya. Yang pertama propagate ya, terus kemudian mengirimkan DDoS. Jadi dia memang pakai 19 hari ya. Terus selanjutnya tadi perasaan 3 ya ngomongnya ya. Oh ini ada lagi. Satu laginya ransomware ya. Tadi ransomware ini jenis virus yang saat ini masih eksis. Masih eksis ya. Yang lainnya sudah nggak eksis kayak worm, terus ya sama Trojan ya, sama virus itu sudah sekarang jarang kita temui laptop yang terinfeksi tersebut. Karena sudah beralih. Jadi kalau sekarang kan orientasinya apa-apa duit, apa-apa uang. Jadi kalau zaman dulu bikin virus itu bukan melulu orientasinya duit gitu. Ada yang karena patah hati bikin virus gitu. Jadi seperti itu. Jadi bikin virusnya tuh dia seorang programmer ditolak sama cewek gitu, langsung bikin virus. Jadi di situ ada pesannya. Biasanya kan kalau kita kena virus itu ada notepad yang muncul pesannya dari ransomware atau apapun itu.
Nah itu kenapa kau tahu patah hati di situ ada curhatannya dia gitu. Beneran itu. Ya. Itu beneran tahun 2000-an kayak gitu. Bikin virus tuh karena itu. Kalau atau juga karena iseng bikin virusnya. Jadi banyak. Nah, kalau sekarang orientasinya semuanya duit. Jadi kebanyakan yang itu ransomware sama Trojan horse ya. Kalau Trojan horse itu karena dia mau mengaktifkan ransomware-nya kan gitu. Jadi dikasih aplikasi-aplikasi yang kita nggak nyadar bahwa kita sudah menginstal bom waktu di situ. Bom waktunya adalah ransomware. Nah, ransomware itu apa gitu? Siapa ya di sini ya? Ya coba Putri, ransomware apa Bu? Itu kamu setahu nggak usah baca, nggak usah apa, setahumu. Tadi apa sih namanya? Aduh. Coba Mas betulkan. Apa namanya? Oh, Bayu, kayak Bayu. Apa? Menurutmu, sepamamu ransomware itu apa? Enggak usah baca itu, setahumu aja. Contohnya mungkin kayak enkripsi data. Enkripsi data. Apa yang dienkripsi? Data. Data apa? Ya data yang sudah dicuri. Data yang dicuri. Contohnya PDF. Data yang dicuri. Ya apa Mas? Kamu tahu nggak? Ransomware kamu tahu Pak? Tahu. Kamu ngantuk? Pak? Lo sakit ya? Aku mau sakit. Oh jadi tadi tinggal disebut tuh karena sakit. Apa ya? Biasa. Oh udah biasa. Ya sebelumnya kita boleh ya. Kalau saya biasanya mau sakit, mau demam atau mau flu apa, saya makan bawang putih. Coba ini. Bawang putih mentah satu siung aja. Enggak pakai satu siung itu dibagi dua langsung dikunyah ya. Dikunyah langsung ditelan. Nanti rasanya di sini tuh kayak wadah yang berat. Wah, sakit dadanya. Tapi pas saya kena COVID juga emang itu sepengaruh itu makan itu cuma beberapa hari, terus pas di swab hasilnya bagus lagi. Minum paling sedikit sih enak. Bagus sekali itu. Ya itu saya tuh ngasih tahu gitu loh kan, saya kan orang selain udah. Jadi gitu ya. Jadi cobain kamu pulang nanti langsung makan. Tapi ya memang di mulut gak enak ya. Nanti di sini rasa sakit katanya. Itu karena bersihin nanti. Jadi kayak kanker aja dalam sebuah studi kasus itu kanker. Jadi kanker yang habis dari operasian kan ada kanker, ada tumor kanker gitu ya. Nah tumor atau kanker ya beda kan ya. Tumor misalnya gitu. Nah, jadi yang habis dari yang operasi itu dideketin bawang putih itu dia akan pergi, nggak mau. Jadi sangat berkhasiat itu. Itu ya. Oke, ransomware ini adalah sebuah jenis malware yang menyerang, jadi mengenkripsi semua data ada di komputer. Jadi aslinya tuh bukan buat nyuri gitu loh, aslinya tuh ransomware tuh. Ya sabar, saya jelasin dulu ya. Jadi dia mengenkripsi semua data yang ada di komputer, tapi Windows-nya masih bisa jalan. Windows masih bisa berjalan, tapi kalau kita buka itu nanti di belakangnya ada extension-nya lagi. Nah itu biasanya nama ransomware-nya. Jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa diklik, kayak notepad aja, tapi nggak bisa diklik gitu loh ya. Jadi semuanya ada di situ, tapi Windows masih bisa jalan. Nah, namanya ransom itu artinya tebusan. Jadi ransom itu artinya tebusan. Jadi dia tujuannya mengenkripsi itu adalah untuk minta tebusan. Tebusan uang biasanya pakai kripto agar tidak dilacak ya, 1 BTC atau berapa gitu misalnya.
untuk nanti memberikan cara untuk mendekripsinya gimana. Jadi membuka kuncinya gimana gitu. Biasanya seperti itu. Nah, pada saat proses mengenkripsi semua file tersebut, nah itu kan dia langsung akan nanti menghubungi servernya. Jadi ransomware ini menggunakan enkripsi jenisnya tipenya asymmetric encryption. Apa asymmetric encryption? Jadi kan enkripsi itu ada 3 tipe. Yang pertama symmetric encryption, yang kedua asymmetric encryption, yang ketiga hash function. Jadi symmetric encryption itu password untuk membuka dan mendekripsi dan enkripsi itu sama. Jadi cuma satu, ada satu kuncinya yang sama. Sedangkan asymmetric encryption itu punya 2 tipe kunci, private key dan public key. Tuh ya. Nah, pada saat pertama kali terinfeksi ransomware, itu dia akan menggunakan public key. Nah, terus kemudian kalau si korban ini masih menggunakan internet, dia akan menghubungi server. Menghubungi server, mengenerate supaya jadi private key. Private key itu berarti nanti bisa random. Jadi, walaupun ransomware-nya sama, tapi karena sudah di-generate jadi private, itu hanya satu kuncinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bisa mendekripsi di internet, kalian ikutin, nggak akan bisa gitu. Kalau dia sudah menghubungi server gitu. Nah, pada saat menghubungi server tersebut, data itu di-copy ke si penyerang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya kan untuk double biar lebih kuat dari pemerasannya itu. Pertama kan cuma enkripsi. Ternyata si yang punya komputernya, saya punya backup-nya kok gitu. Nah, terus kemudian dia ngasih satu lagi senjatanya. Saya punya datanya loh. Kalau nggak ngasih duit, saya sebarin, saya jual ini ke internet. Gitu. Jadi triknya seperti itu, double attack ya. Jadi serangannya 2 kali. Pakai ransom bukan mempan karena udah punya backup-nya, jadi tinggal di backup kan selesai kan gitu. Install ulang backup semua selesai kan ya, balikin lagi datanya. Yang kedua itu dengan akan menyebarkan data. Nah, saat ini saya dapat info ya, ada serangan ya. Jadi data ASN seluruh Indonesia dijual. Jadi ada dari Falcon apa gitu. Itu dia memberikan alat peringatan bahwa data PNS Indonesia itu dijual sebanyak 6 juta data. Nah, kapan ngambilnya? Gitu ya. Kemarin data-data dari masing-masing kementerian terkena, sampai KIP juga kena dan sebagainya. Nah, sekarang yang dari ASN semua datanya. Terus tujuannya buat apa sih kan gitu kan ya? Ngapain sih ngambil data-data kayak gitu? Data-datanya kan isinya macam-macam. Kalian pernah nggak nerima paket yang kalian nggak pernah merasa beli tapi dapat paket? Pernah nggak? Pakai nyasar. Bukan pakai nyasar. Nama kalian bener, alamatnya bener. Nah itu. Nah ada yang pernah juga kan ya. Padahal kita nggak pernah pesen. Itu kalau kan kita nggak tahu, kadang kan misalnya yang pesen nama kalian, yang di rumah ada ibumu, ya kan? Terus nanti disuruh bayar, padahal kan nggak beli, nggak apa. Kadang isinya itu cuma sendal jepit atau apa gitu loh, ya nggak penting gitu loh ya. Suruh bayar 100.000 gitu, sendal jepit 15.000, suruh bayar 100.000. Modelnya kayak gitu. Nah, contoh salah satu pemanfaatan data-data yang didapatkan dari itu kayak gitu. Jadi datanya kan lengkap itu situ. Apa data KTP juga kan itu kan lengkap, ada nama, alamat, jelas dan sebagainya. Itu. Bahkan kalau yang data kayak KIP itu kan ada nama ibu ya. Nah, nama ibu kan itu kan kunci untuk membuka bank. Akun bank kan itu.
ujungnya nama ibu. Nah itu bahaya di situ. Bisa. Jadi kalau zaman dulu ada penipuan modelnya, biasanya penipuannya ke bank. Jadi dia ngomong bahwa ATM PIN-nya lupa, minta untuk dibukain. Itu ada modelnya seperti itu. Jadi kalau banknya nggak hati-hati, ya udah itu bisa kena ketipu, memberikan hak akses untuk orang lain gitu. Tuh, itu ya ransomware itu modelnya seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kena. Tapi kalau kalian bukan orang penting sih nggak apa-apa. Nah, hati-hatinya nanti kalau kalian jadi orang penting, misalnya staf kepresidenan atau apa gitu. Ternyata alumni IKMI saya juga dapat info kemarin, alumni IKMI ada yang jadi staf kepresidenan. Keren kan? Keren. Itu, tapi nggak tahu namanya siapa ya. Tapi alumni IKMI. Jadi apa namanya ya? Alumni IKMI itu belum ada organisasinya ya. Belum ada apa namanya? Ya wadah itu. Walaupun saya juga alumni IKMI ya. Tapi saya nggak mau memprakarsai gitu. Ada wadah reuni akbar gitu kan bagus tuh. Nanti bisa ketahuan wadah anggota dewan ada apa ketahuan. Kayak siapa? Dulu tuh saya pernah lihat gitu kan waktu di Ciwaringin ada man model ya. Alumni Sunjaya kan gitu kan. Alumni Sunjaya kan jadi bupati kan baru tahu oh alumninya ini gitu. Itu kan membanggakan juga. Jadi banyak orang-orang besar yang lulus dari IKMI juga. Oke, lanjut. Ini baru 22 set dari 50 slide ya. Nah, ini malware yang lainnya. Tadi katanya cuma 3, ini ada banyak ya. Ada scareware, phishing, rootkit, spyware, adware. Ada banyak ya. Ini baru topik pertama tadi. Masalahnya nanti saya 9:30 mau ada kelas lagi, jadi maraton. Takutnya capek saya ya ngomongnya ya. Oke, lanjut sesi tanya jawab aja ya. Oke, jadi biar gantian ngomongnya ya. Siapa ya? Yang sakit Mas, nunjuk siapa Mas? Jadi Bayu, Hadijin sama ini jangan ditunjuk ya. Siapa namamu? Iqbal. Oh Iqbal ya. Cewek, nunjuk cewek. Iqbal. Aduh. Arah, Pak. Arah. Ada. Oh kirain arah. Agak penting sih pertanyaannya. Jadi waktu 4 hari yang lalu tuh HP saya kena kayak spam gitu, lagi telepon terus tiba-tiba si WA itu nggak bisa kebuka lagi. Sempat minta tolong Farhan juga untuk ngirim file text, tapi gimana? Tetap aja nggak bisa, jadi di restart langsung. Gimana Pak? Nah, Virtex itu apa? Apa Virtex? Virtex itu kayak spam WhatsApp tapi berbentuk kayak chat gitu Pak. Tapi chatnya kayak pesan dari Arab, bahasa Arab gitu lah, nggak tahu. Gitu Pak, namanya itu virus Virtex Pak di WA. Oh sama belum tahu tuh. Belum kena sih. Jangan sih, jangan. Nah, itu kenapa? Jangan. Sampai nggak bisa dibuka Pak. Itu biasanya banyak yang kenapa. Tapi ya kayak iPhone sih. Nah, itu sebabnya kenapa? Sebelumnya kamu ngapain? Ya mungkin ada orang iseng mau ngirim Posisi apa orang iseng yang nggak suka atau apa tuh kan dikirim tag gitu. Oh, jadi lewat WA itu dikirim. Iya, kalau kita buka langsung kena. Iya kena. Kalau nggak dibuka nggak kena. Nggak kena harus yang. Tentu. Pak. Itu Siapa yang benci kamu? Iqbal kan? Jadi untuk yang virus itu saya belum tahu kan ya. Di sini juga tadi kan nggak ada kan Virtex ya.
Apa Spirtek namanya? Iya, fintech mana? Oh, Peertex ya. Oke, nanti saya cari informasinya ya. Saya belum tahu. Jadi virus jenis itu saya belum tahu ya. Berarti khusus nyerang HP ya. Iya, Kalau bukanya lewat laptop bisa nggak? bisa Pak, kalau kayak Laptopnya kena bisa? enggak itu bakal bisa. Soalnya itu kayak buat khusus Oh, khusus HP. Akibatnya nggak bisa diapa-apain gitu. nggak bisa, jadi kayak HP itu ngeblank WA, kalau pengen buka terus ke-close lagi gitu aja Pak. Oh, cuma WA-nya nggak bisa. Iya, ada doang. Kalau yang lainnya tetap normal. Jadi bisa. Oh, Itu mah kayak bentuk teks doang gitu. Peertex-nya. Oke, apa Bayu? Mau nanya, Oh, kamu nggak saya suruh tuh, ya udah nggak apa-apa ya. Pak, kalau kriptografi itu apa? Terus misalnya mau belajar asimetrik tadi itu apakah harus bentuk mengerti kriptografi? Kriptografi itu suatu cabang ilmu ya yang mempelajari gimana kita merubah sebuah data agar tidak bisa dibaca sembarangan oleh orang lain. Kripto apa tadi? Kriptografi gitu. Berarti enkripsi pakai sistem pakai cara kriptografi gitu. Iya, jadi kriptografi kan juga ada banyak macamnya. Jadi kita bisa menyembunyikan pesan itu bisa banyak cara ya. Sebenarnya ada sih pembahasannya ya untuk enkripsi, tapi nggak saya ulas ya. Kalau mau nanti saya ulas bisa. Modul ke nih ke 21 ya nanti belum. Ada tuh nanti belum. Nanti saya ulas. Boleh. Jadi kriptografi kita juga perlu. Nanti di situ di dalamnya ada steganografi dan sebagainya. Steganografi itu kita menyembunyikan pesan di dalam gambar. Itu bisa. Jadi kita masuk ke pixelnya, nanti di pixelnya dirubah warnanya sesuai dengan huruf yang kita inginkan. Itu. Tapi ada toolnya sih, ada toolnya yang mampu mengenerate. Jadi kita tinggal menentukan baris kolom keberapa, mulai pesannya sampai berapa. Jadi nggak kelihatan, karena itu kan ngambil pixelnya itu, pesannya gitu. Jadi kayak katanya kan kayak lukisan Mona Lisa itu ada pesan tersembunyi di dalam menu, katanya kan gitu. Kan biar untuk menaikkan nilai dari Mona Lisa itu sendiri kan gitu. Jadi nanti ya 21 mungkin minggu depan juga boleh nanti saya ulas tentang ini ya, kriptografi. Oke, Ara, nunjuk siapa Ara? Coba. Mana Haikal? Nah ini kurang baca, makanya nggak bingung mana bukan. Atau mau saya tanyain tak? Apa? Masa kamu nggak ada pertanyaan gitu loh ya? Nggak, pertanyaan tuh bebas, nggak harus sesuai materi ini. Bebas. Kamu misalnya ada pertanyaan apa, nongkrong kemarin ketemu apa? Masa nggak ada pertanyaan dalam hidupmu? Ya udah saya tanyain ya. Ya, tanyain bukan materi kok. Oke? Oke. Kamu orang mana? Bagaimana? Oh, Palimananya mana? Lewante. Oh, Balerante. Biasa saya suka ke Balerante kan juga. Itu di MTS apa tuh? Hah? MTS? Balerante?
udah diganti pasukan. Yang apa? Mafatihul Huda itu apa? Bukan balaran? Oh, bukan balaran itu. Oke, balaran kan ada pesantrennya ya? Iya nggak? Iya. Ya berarti bener yang balaran berarti yang situ yang ada. Setelah Lamongan itu ada MTS-nya, ada SMK atau SMK atau apa? Basuraga ya, Basuraga. Ya, saya suka ke situ. Kamu nggak pesantren tuh? Emang nggak boleh tuh orang situ terus pesantren gitu? Opsional. Kan bisa kalau orang sekitar situ biasanya cuma ngajinya aja, jadi bolak-balik gitu, tidur di rumah, tapi itu hitungannya santri juga. Oh, yang anu apa? Pasaran. Iya, pasaran ya. Oh gitu. Kamu cita-citanya apa? Jadi wilayah. Udah punya belum saya tanya? Bingung, Pak. Nah, bingungnya kenapa? Jangan katanya bingung. Kenapa bingung? Pasti ada sebabnya gitu. Kenapa? Terlalu itu Pak, mendalami banget ilmu. Belum terlalu mendalami banget ilmunya. Nah, sekarang saya tanya, maumu apa gitu? Bukan karena kamu punya keahlian apa, tapi maumu apa? Pengennya apa gitu? Yang kamu inginkan apa? Oh, kamu pengennya web programming. Jadi kamu pengennya jadi ahli pemrograman, ya kan? Nah, itu cita-cita itu. Ahli pemrograman, cita-cita. Jadi nggak usah bingung. Nah, jadi yang saya tanyakan, kenapa kok cita-citamu saya tanyakan? Orang yang hidup nggak punya cita-cita, berarti hidupnya nggak jelas. Karena nggak punya arah hidup, tujuan. Kayak contoh misalnya kita, misalnya naik motor, terus kemudian kita kalau nggak punya tujuan, cuma pengen naik motor aja, kan nggak jelas nanti nyampe mana kan. Tapi kalau kita punya tujuan, pengen ke Palimanan, ya udah nyampe Palimanan gitu. Nah, cita-citamu sebagai seorang programmer itu sebagai tujuanmu. Nah, untuk mencapai tujuan itu kamu harus ngapain? Tahu nggak? Bukan, maksudnya tuh langkah-langkahnya apa aja? Kayak contoh misalnya kita mau ke Palimanan harus lewat mana dulu gitu loh ya. Harus lewat Pleret dulu, harus lewat ke Lumbon dulu gitu contoh. Nah, pemrograman itu harus ada jalurnya dulu juga. Untuk nyampe ke situ, jalurnya tahu belum? Saya tanya. Saya tanya gitu. Tahu belum? Belum. Belum. Nah, makanya tugas kamu cari. Kalau pengen jadi seorang ahli programmer itu apa saja harus dipelajari. Nah, itu jadikan target kamu. Tahap-tahap itu jadikan targetnya kamu. Misal contoh, harus memahami tentang HTML misalnya. Dasar kan biasanya HTML. Udah paham belum HTML? Lumayan. Jadi dikasih target. Oh, HTML saya harus paham 1 bulan misalnya. Nanti lanjut PHP, lanjut Java misalnya gitu. Lanjut pemrograman yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi kamu ada target. Terus kemudian setelah menguasai semua bahasa pemrograman yang dibutuhkan untuk pemrograman web, nah kamu harus mempelajari juga tentang
bagaimana cara bikin aplikasinya. Kan kalian baru paham tentang bahasa pemrogramannya kan, bikin aplikasinya belum tahu. Jadi minimal kalian harus punya sebuah master ya, master aplikasi yang nanti akan kamu pakai buat seterusnya. Itu. Jadi itu ya, kalau pengen sukses ikutin kata saya ya. Jadi kamu cari roadmap-mu, jadi jalurmu tuh kalau jadi programmer harus kayak gimana, dicari dulu. Ditulis, kamu punya kamar nggak? Punya kamar nggak? Kan ada tuh, kayak saya dulu saya nggak punya kamar, tidur di mana aja gitu. Kan ada kan yang rumahnya misalnya cuma kamarnya ada 2, terus kemudian anaknya 4 kan gitu ya, tidurnya di depan TV misalnya, berarti kan nggak punya kamar gitu loh. Kamu punya nggak? Hah? Ada. Nah berarti kan ada tempat privasi. Nah tuh kamu siapin kertas yang gede, kertas apa tuh? Yang gede tuh yang Astro ya, yang gede Astro yang warna-warni itu ya. Astro ditempel. Jadi roadmap hidupmu untuk jadi seorang programmer, goalnya, targetnya kapan? Kan sekarang kalian semester berapa? 5 ya? Berapa? 6. Yang mana sih? Nah, jadi ada goalnya. Kamu target kapan harus bisa menguasai itu. Insya Allah kalau kamu ikutin itu pasti jadi orang besar. Tapi kalau kerjaannya nongkrong, ngumpul-ngumpul, nggak selesai ya itu ya. Ada waktunya nyari relasi sama kerja. Jadi manajemen waktu itu juga penting ya. Kenapa orang sukses waktunya padahal sama waktunya tapi bisa menghasilkan lebih banyak daripada kita kan gitu. Siapa? Karena dia manajemen waktunya bagus gitu. Jadi pandai manajemen kapan waktunya dia nyari relasi, kapan waktunya belajar, kapan waktunya nyari jodoh kan gitu. Itu ya. Jadi semoga jadi programmer handal. Oke, nunjuk cewek siapa? Anjani. Mana Anjani? Oh, tetangga Anda. Apa Anjani? Jangan materi, bebas. Jangan materi. Ya Pak, mau ditanyain juga Anjani? Oh, nggak mau. Dalam melakukan Oke, cara konsisten ya dalam hal positif. Biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada rasa bosannya. Pasti ada rasa bosannya. Ya jujur aja, saya juga orang yang kurang konsisten ya. Untuk menjadi konsisten itu agak susah. Yang paling utama, yang pertama itu kita harus mencintai dulu apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, nggak akan ada rasa bosen. Contohnya aja misalnya kita punya pacar, bosen tak sama pacar? Kalau bosen kan pasti diputusin. Kalau selama kita nggak bosen, nggak akan diputusin kan gitu. Karena rasa masih senang gitu loh, masih senang, pasti terus gitu. Begitu pula dengan melakukan kebaikan itu, cintailah segala sesuatu kebaikan itu, maka tidak akan merasa bosen. Hah? Nah, contohnya apa yang kamu lakukan? Iya, contoh yang apa yang biar nggak bosen tuh? Apa? Oke, belajar. Nah, kayak contoh cerita ya, si Jerome, tahu Jerome? Jerome Pauline.
Dia sebelumnya itu belajar matematikanya itu SMA ya, dia SMA atau SMP gitu. Sebelumnya dia nggak memahami, jadi kayak contoh tentang kosinus, kosinus tuh. Nah, dia nggak memahami gitu loh. Karena dia berusaha ingin bisa, maka dia berusaha untuk mencintai. Jadi dia merubah cara belajarnya dengan menganalogikan. Jadi menganalogikan, contoh kayak gitu ya. Jadi yang perlu kita ambil di sini adalah bagaimana kita berusaha untuk mencintainya dengan menganalogikan. Jadi biar belajarnya itu nggak susah gitu. Jadi contoh kayak misalnya kita belajar pemrograman. Nah, biar nggak susah itu gimana? Gitu. Contohnya kalau biar nggak susah, kadang kan kita harus diberi tantangan. Jadi agar tidak membosankan apa yang kita pelajari, kita bikin tantangan. Challenge diri sendiri, tantangan contoh begitu. Bisa tantangan itu kita dengan adakan sebuah game untuk bahasa pemrograman ada. Jadi kalian main game tapi belajar bahasa pemrograman. Saya contoh kayak gitu. Atau bisa men-challenge diri sendiri. Jadi saya harus bisa ini. Jadi berusaha tuh, ada target yang akan kita capai. Kalau kita nggak ada targetnya, belajarnya seadanya, ya bosan. Jadi kita harus bisa berinovasi dengan apa yang ingin kita cintai gitu. Sama hubungan kalian juga sama, kalau misalnya pacaran atau apa udah nikah, jangan lempeng aja, nanti bosen. Yang dimaksud belok itu contoh misalnya, contoh setiap hari rutinitas misalnya kita cuma ketemu ngobrol di kampus, makan dan sebagainya, makan bersama apa, udah kayak gitu aja. Itu kan bukan level Anda. Hal yang beda itu contoh misalnya biar memupuk rasanya cinta itu biar nggak memudar. Contoh ya, jadi beri kejutan gitu. Kejutan itu bisa berupa hadiah. Hadiah sederhana aja, coklat gitu. Itu kejutan tuh nambah. Jadi cintanya tuh nambah. Misalnya cinta udah mulai turun, naik lagi gitu. Contoh kayak gitu. Itu berlaku juga buat kalian kalau sudah nikah, itu recess tuh perlu. Karena yang namanya cinta abadi itu nggak ada. Bohong. Jadi cinta abadi itu nggak ada. Pasti ada rasa bosannya. Jadi ujian pertama pernikahan itu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 4 tahun, 8 tahun. Terus kalau udah lebih dari 10 tahun aman ya. Tapi ada juga ya 12 tahun ada yang udah cerai juga. Ada. Gitu ya. Jadi makanya biar nggak hilang itu harus di-reset seperti itu. Hal-hal yang nggak pernah kamu lakukan tapi kamu lakukan, tapi jangan yang nggak bener ya. Jangan yang nggak bener kayak selingkuh dan sebagainya, itu nggak bener. Itu mengingkari cinta namanya. Mengingkari cinta. Jadi kan tujuan kita untuk memupuk agar cinta itu bersemi kembali kan. Ya jangan hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau tetap selingkuh gimana Pak? Jadi segala sesuatu yang kita hadapi itu adalah bersumber pada diri kita sendiri. Ingat itu. Jadi hukum sebab akibat. Biasanya seperti itu. Jadi apa yang menimpa kita itu buah dari hasil kerjaan kita. Ingat itu. Jadi jangan pernah salahkan orang lain. Langsung introspeksi diri sendiri. Contoh misalnya kita punya pacar kita selingkuhin. Berarti ada salah di diri kita. Jangan salahin dia gitu. Contoh misalnya kita jadi kurang perhatian, atau jadi misalnya kita membuat dia kecewa. Biasanya seperti itu.
laki-laki mencari yang lain itu tuh pasti karena ada sesuatu yang mengecewakan dia gitu. Nggak mungkin gitu loh. Kamu sudah berbuat baik, sudah menyerahkan segalanya, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau dia masih nyari perempuan lain, itu pasti ada sesuatu gitu loh. Jadi kembali lagi introspeksi pada diri sendiri. Kalau saran sih nggak usah pacaran gitu. Langsung nikah aja. Iya. Saya nggak pacaran, saya langsung nikah. Serius, langsung saya datang ke rumah orang tuanya. Gitu. Nggak bawa apa-apa itu, saya lupa ya. Saya nggak bawa apa-apa itu. Jadi saya pertama kali ketemu tuh sama bapaknya, bukan sama anaknya. Pertama kakaknya, dijemput sama kakaknya, terus kemudian ketemu bapaknya, baru anaknya, baru ceweknya gitu. Jadi hadapi. Jadi perempuan tuh yang dibutuhkan cuma itu, kepastian. Nggak usah menjanjikan macam-macam, yang penting kepastian gitu. Jadi kadang kalau istri saya ngomong itu, misalnya contoh saya janjiin, ya udah nanti minggu depan kita jalan-jalan, lambemu mas. Yang penting dilakukan, jangan janji aja gitu loh ya. Itu. Jadi laki-laki itu yang penting pastian gitu. Pasti gitu. Tadi udah jelas ya, siapa? Anjani. Kayak Indonesia apa cowok? Apa Adit? Capek juga ya. Ini Pak, istri Bapak di rumah kan Apa kenapa? Oh, itu Bapak kan udah nikah. Nah, biasanya kalau walaupun udah nikah, istri Bapak sering nanya kayak gini Pak, kayak gini Mas, saya ngaku nggak? Jadi bangun tidur pertama kali yang saya lakukan itu adalah mencium istri saya, terus kemudian I love you. Jadi istri nggak perlu nanya gitu loh ya. Setiap pagi udah kayak gitu, mau tidur juga kayak gitu. Jadi yang selalu saya ucapkan itu I love you, makasih, minta maaf. Itu selalu saya lakukan. Jadi makasih ya sudah mau menemani hidup saya gitu ya. Minta maaf kalau saya kadang membuat kecewa gitu. Itu perlu. Hubungan itu akan tetap harmonis jika kita mengucapkan 3 kata itu. Itu ya. Jadi terima kasih, minta maaf itu perlu. Terus kemudian tadi kan gitu kalau pasangan kita. Jadi harus itu perlu gitu. Jadi dia nggak perlu nanya, udah tahu tiap hari diomongin gitu. Itu. Terus kemudian juga ini biar apa namanya istilahnya, biar apa yang kita cita-citakan berdua gitu ya. Contoh pasangan itu jadi tidur kadang kan kita kebangun tengah malam. Nah itu usahakan untuk memandangi wajah pasangan kalian sambil mendoakan ya. Jadi mendoakan itu penting ya, penting. Kadang itu malah doa yang bisa ya terjawab ya. Jadi contoh misalnya doanya itu, ya Allah jadikanlah ini manusia yang ada di depan saya ini sebagai pasangan hidup saya sampai hidup semati. Contoh kayak gitu. Terus kemudian berikanlah rezeki yang lebih kan gitu. Berilah selalu kesehatan, didoakan gitu. Jadi kita nggak usah ngomong, apa tetap doain terus saja gitu. Kadang pasti kan tengah malam kadang kita kebangun kan ya, pengen pipis atau pengen apa gitu. Apa kadang juga kebangun karena gerah atau apa.
Setelah itu, hah? Oh, lapar sih. Kalau sudah berumur, lapar itu jadi sebelum maghrib itu sudah nggak boleh makan lagi. Itu ya untuk biar sehat tuh ya. Jadi makan itu terakhir itu sebelum maghrib. Setelah maghrib itu sudah nggak boleh makan lagi. Kalau puasa juga. Beda cerita toh ya. Kan kita ngomongin keseharian kan gitu. Kalau memang anak muda ini memang makannya banyak. Anak saya juga sama aja. Jadi makan itu kayak gunung gitu ya. Kadang masih lapar lagi kan. Karena memang butuh lagi masa pertumbuhan. Yang paling banyak energi yang dibutuhkan itu pertumbuhan otak. Tapi kalau kalian nggak banyak mikir ya biasanya makannya nggak banyak. Nah, ya kayak gitu ya. Jadi nggak pernah nanya, sudah saya omongin langsung ya. Ada lagi boleh Pak? Boleh. Ada amalan nggak Pak buat dapat istrinya? Nggak apa-apa. Ada amalannya. Tapi nanti kamu menghadap saya aja ya. Kan ada amalan nggak Pak itu? Ya sore aja. Kalau sebelum dapat itu ada amalan nggak Pak? Disolawatin. Jadi kalau jodoh itu sesuai dengan hambanya. Jadi kalau kita baik maka kita akan dapat baik. Kalau kita buruk maka akan dapat buruk juga. Sesuai dengan kita. Makanya saya bilang bahwa segala sesuatu itu dari diri kita gitu loh. Kalau kamu pengen punya pasangan soleha, ya kamu harus soleha. Saya tanya kamu soleh enggak gitu. Gitu.